Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali diberi kekuatan oleh Allah untuk bersama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bersama-sama berusaha mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kegiatan seperti ini kita mengkaji hadis, mengkaji ayat Al-Qur'an merupakan ibadah yang sangat mulia. Ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga amal saleh yang kita kerjakan pada pagi hari ini diterima oleh Allah menjadi amal kebaikan yang memperberat timbangan kebaikan kita nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap pula semoga usaha kita untuk belajar ilmu agama, mengkaji Quran dan hadis membuahkan ilmu yang bermanfaat, membuahkan ilmu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, dan umat Islam pada umumnya. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kita diberi kemudahan untuk memahami dan mengamalkan serta mendakwahkan segala apa yang telah kita pelajari dan akan kita pelajari bersama. Naam. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan pembahasan tentang hadis seputar adab dan akhlak, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang hasad atau dengki. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang definisinya, kemudian ancamannya, kemudian hal-hal yang terkait dengan hasad. Maka pada pertemuan kali ini di bab selanjutnya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala memberi bab satril mu'mini ala nafsih, yaitu tentang menutupi aib pribadi. Menutupi aib pribadi. Kita akan membaca hadis-hadis yang di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar menjadi hamba mukmin yang menutupi, yang menjaga aib, kesalahan, dosa diri kita sendiri, tidak mengumbarnya, tidak memamerkannya. Naam. Dalam bab ini Imam Bukhari rahimahullahu taala membawakan dua buah hadis. Hadis yang pertama yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah mengatakan saya mendengar
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afan illal mujahirin." Semua umatku diampuni dosanya oleh Allah kecuali mujahirin, kecuali orang-orang yang melakukan dosa secara terang-terangan, atau nanti akan kita bahas definisinya insyaallah. Setiap umatku diampuni dosanya oleh Allah kecuali para mujahirin. Wa inna minal mujaharah, dan sesungguhnya termasuk perbuatan mujaharah, termasuk perbuatan menampakkan dosa, an ya'mal ar-rajulu bil-laili 'amalan, yaitu ketika ada seseorang yang pada malam hari dia mengerjakan sesuatu, mengerjakan perbuatan dosa, thumma yusbiha wa qad satarahu Allahu 'alaihi, kemudian di pagi harinya Allah Subhanahu wa taala telah menutupi dosa tersebut, fayaqul, namun orang ini justru mengatakan, ya fulan, wahai fulan, amiltul barihata kadza wa kadza, tadi malam aku melakukan ini dan itu. Wa qad bata yasturuhu rabbuh, padahal tadi malam Allah Subhanahu wa taala telah menutupi dosa-dosanya. Wa yusbihu yakshifu sitrallahi an, namun di pagi harinya dia yang menyingkap tutup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Di pagi harinya dia yang menyingkap sendiri, dia yang membuka sendiri sitar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Bukhari pada nomor 6069. Kemudian hadis yang kedua, yaitu ada seseorang diriwayatkan anna rajulan sa'ala ibn Umar radhiyallahu anhuma. Ada seseorang yang bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fin najwa?" Wahai Ibnu Umar, bagaimana hadis yang pernah engkau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan tentang najwa, yaitu tentang dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang mukmin nanti pada hari kiamat. Jadi orang ini bertanya kepada Ibnu Umar tentang salah satu kejadian di hari kiamat nanti, pada hari kebangkitan, pada hari penghitungan amal, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan berdialog langsung dengan hamba-hambanya. Orang ini bertanya kepada Ibnu Umar, bagaimana keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut? Naam. Qal, maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menjawab, yadnu ahadukum mir rabbih. Salah seorang di antara kalian, maksudnya orang-orang mukmin, nanti akan mendekat kepada Allah hatta yad'a kanafahu alaihi. Kemudian Allah menutup hamba mukmin itu sehingga tidak bisa dilihat oleh hamba yang lainnya. Jadi ketika hamba itu mendekat kepada Allah, Allah menutup hamba ini, diberi tutup, diberi hijab, diberi tirai antara hamba ini dengan hamba-hamba yang lain sehingga tidak bisa dilihat oleh orang lain. Fayaqul, kemudian Allah berkata kepada hamba mukmin itu, amilta kadza wa kadza, wahai hamba mukmin, kamu dulu di dunia melakukan dosa ini dan itu. Fayaqulu na'am, orang mukmin itu mengatakan, iya benar ya Allah, aku mengerjakan dosa itu. Wa yaqul amilta kadza wa kadza, Allah bertanya lagi, kamu juga melakukan dosa ini dan itu? Fayaqulu na'am, maka hamba mukmin itu pun akan menjawab dengan jawaban yang sama, benar ya Allah, aku melakukan dosa-dosa tersebut. Fayuqarriruhu, maka begitu seterusnya Allah membuat hamba mukmin itu mengakui dosa-dosanya. Jadi Allah menampakkan dosa-dosanya dan sampai membuat hamba mukmin itu terus mengakui semua dosa-dosa yang dia kerjakan. Tsumma yaqul, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, inni satartu 'alaika fid dunya, sesungguhnya dulu aku telah menutupi dosa-dosa ini ketika kamu masih di dunia, fa ana aghfiruha lakal yaum, dan pada hari ini aku mengampuni dosa-dosa itu semuanya untukmu.
Masya Allah. Allah mengatakan kepada hamba itu, dahulu ketika kamu di dunia, aku telah menutupi dosa-dosa itu semuanya yang disebutkan oleh Allah tadi. Dan hari ini aku ampuni semua dosa-dosa itu. Hadis riwayat Imam Bukhari pada nomor 6070. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kullu ummati mu'afan, semua umatku itu mu'afan. Mu'afan itu diambil dari kata afiyah. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa huwa imma bima'na 'afallahu anhu. Arti mu'afan di sini ada dua makna. Bisa difahami bahwa artinya semua umatku diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang pertama. Dari kata mu'afan difahami bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan semua umatku itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mujahirin. Kemudian makna yang kedua, wa imma sallamahullah wa salima min, atau makna kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hamba itu dari siksanya. Artinya dosanya tetap dicatat dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, namun meskipun dosa-dosa itu tetap ada, Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa hamba tersebut. Dari dua makna tersebut intinya sama, yaitu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan umat Islam ini merupakan umat yang istimewa. Masya Allah, itu salah satu karunia, rahmat, dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah mengampuni dosa-dosa hambanya siapa saja yang Allah kehendaki. Naam, dalam hadis ini beliau mengatakan bahwa semua umatku itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan perincian-perincian. Tidak semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun maksudnya di sini adalah bahwa umat Islam ini berbeda dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu ketika melakukan perbuatan dosa dan ketika diingatkan mereka membangkang, maka langsung diturunkan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita dengar tentang kisahnya Nabi Lut, tentang kisahnya Nabi Nuh, tentang kisahnya Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Musa, dan semua umat-umat terdahulu ketika mengerjakan dosa dan maksiat, kemudian diingatkan agar meninggalkan dosa tersebut, mereka membangkang, langsung disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Berbeda dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika mereka melakukan perbuatan dosa, kemudian mendengar peringatan agar meninggalkan perbuatan dosa tersebut dan masih membangkang, maka Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menyiksa umat ini di dunia. Pun begitu nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan umat ini, yaitu Allah mengampuni dosa bagi siapa saja yang Allah kehendaki kecuali dosa syirik. Lah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pengecualian illal mujahirin, kecuali orang-orang yang mujahir. Orang-orang mujahir tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mujahir? Bukan muhajirin ya, tapi mujahirin. Jimnya dulu, mujahirin. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari menukil definisi mujahir dari perkataan At-Tayyibi rahimahullah. Beliau mengatakan wal mujahir mujahir adalah alladzi adhara ma'siyatahu, yaitu orang-orang yang menampakkan perbuatan maksiatnya, wa kasyafa ma satarallahu alaih, dan menyingkap, membongkar sendiri dosa-dosa yang telah Allah tutup, fayuhadditsu biha, dia menceritakan kepada orang-orang. Jadi mujahir menurut At-Tayyibi dan dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, mujahir itu pertama, orang yang melakukan perbuatan maksiat secara terang-terangan. Itu termasuk mujahir. Yang seperti ini diancam tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah.
Dan betapa banyak hamba-hamba Allah, mukmin dan mukminah pada masa sekarang melakukan perbuatan dosa secara terang-terangan tanpa merasa malu dan tidak tahu bahwa ternyata hal tersebut merupakan hal yang sangat dimurkai oleh Allah. Muda-mudi secara terang-terangan pacaran ke sana kemari, ikhtilat, boncengan dengan lawan jenis, ngobrol dengan lawan jenis yang bukan mahram, bersentuhan dan seterusnya secara terang-terangan tanpa malu-malu. Baik laki-laki maupun wanita mengumbar auratnya ketika di luar rumah, Masya Allah. Bahkan laki-laki maupun wanita yang menyanyikan lagu-lagu yang diharamkan oleh Allah sambil berjoget-joget. Betapa banyak pula orang yang berjudi secara terang-terangan, minum khamr secara terang-terangan, dan seterusnya. Dosa-dosa yang begitu banyak dilakukan secara terang-terangan di akhir zaman ini. Lah di sini dijelaskan bahwa melakukan perbuatan dosa secara terang-terangan itu termasuk mujaharah, dan itu mendapatkan ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Atau termasuk mujahirin pula dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar di sini, wa kasyafa ma satarallahu alaihi fayuhadditsu biha. Orang yang ketika mengerjakan perbuatan dosa, melakukan perbuatan maksiat, dia tidak terang-terangan. Dia mengerjakannya di rumahnya, sembunyi, di tempat yang gelap, tidak kelihatan oleh orang lain. Tapi kemudian dia menceritakan sendiri perbuatan dosanya itu. Menceritakan sendiri, mengumbarnya, bahkan dengan bangganya menyampaikan kepada orang lain. Yang seperti ini adalah mujaharah. Dan itu mendapatkan ancaman seperti disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar, wa qad dzakara an-Nawawi, al-Imam An-Nawawi menjelaskan, anna man jahara bi fisqihi aw bid'atihi, bahwa orang yang melakukan perbuatan maksiat secara terang-terangan atau melakukan perbuatan bid'ah secara terang-terangan, jaza dzikruhu bima jahara bihi duna ma lam yujahir bihi. Maka orang seperti itu boleh disebutkan, dijelaskan maksiatnya, dibongkar kemaksiatannya sebagaimana dia sendiri membongkar maksiat-maksiat yang telah dia lakukan sendiri. Nah, itulah definisi mujahirin. Dan dalam hadis tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan termasuk mujaharah orang yang menceritakan sendiri tadi. Di malam hari dia melakukan perbuatan maksiat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menutupi maksiatnya itu, tapi kemudian ternyata keesokan harinya dia menceritakan maksiatnya kepada orang lain. Nah, orang seperti ini tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala menjelaskan, orang yang mujahirin, orang yang melakukan perbuatan dosa secara terang-terangan, atau orang yang membongkar sendiri perbuatan dosa yang dia kerjakan itu, memiliki dua dosa sekaligus. Mungkin ini sebagai penjelasan kenapa mujaharah itu dilarang. Kenapa Allah memurkai hamba yang melakukan mujaharah? Karena ketika dia mujaharah, maka dia melakukan dua dosa sekaligus. Beliau mengatakan, annalladzi yujahiru bil ma'siyah yakunu min jumlatil majjan. Orang-orang yang mengumbar perbuatan maksiatnya, yang menceritakan sendiri perbuatan maksiat yang dilakukan, maka orang seperti ini termasuk majjan. Orang ini termasuk orang yang bergurau dengan gurauan yang tidak layak. Wal majjanatu madhmumatun syar'an wa 'urfan. Sedangkan bergurau dengan yang seperti ini itu tercela secara syar'i maupun secara tabiatnya manusia. Fayakunu alladhi yudhhirul ma'siyata qad irtakaba mahdhurain. Maka orang yang melakukan perbuatan maksiat secara terang-terangan atau mengumbar perbuatan maksiatnya sendiri, menceritakannya kepada orang lain, dia melakukan dua dosa. Yang pertama, idharul maksiyah, dia menampakkan perbuatan maksiat.
Yang kedua, wa talabbusuhu bi fi'lil majjan. Dia melakukan senda gurau, dia bercanda, dia melawak begitu dengan lawakan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah dirahmati oleh Allah. Itulah penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kenapa mujaharah itu dimurkai oleh Allah? Karena dosanya dua. Yang pertama, ketika dia melakukan perbuatan maksiat itu secara terang-terangan, atau dia maksiatnya sembunyi-sembunyi tapi kemudian diceritakan kepada orang lain, yang seperti itu bisa membuat orang lain menjadi terinspirasi. Orang yang mendengar ceritanya, orang yang melihat perbuatannya akan terinspirasi dan akan terdorong untuk melakukan perbuatan yang sama. Terlebih jika orang itu adalah orang yang terpandang. Bukankah seperti misalnya para public figure, baik artis ataupun yang lainnya, ketika mereka menggunakan pakaian-pakaian yang mengumbar aurat, dan itu dilihat oleh orang banyak, maka orang-orang pun akan terinspirasi. Oh, si A pakai baju yang model seperti ini nampak modern, nampak seksi, waliyadzubillah. Si B menggunakan baju seperti ini nampak keren, dan seterusnya. Padahal pakaiannya mengumbar aurat. Akhirnya orang-orang yang lain, orang-orang yang di bawahnya dan di sekitarnya akan mengikuti gaya tersebut. Lihat, ketika melakukan perbuatan maksiat secara terang-terangan, itu ternyata membuat orang lain terdorong melakukan perbuatan maksiat yang sama. Betapa buruknya perbuatan itu, maka pantaslah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang secara terang-terangan ketika bulan Ramadan misalnya tidak berpuasa, secara terang-terangan makan minum di pinggir jalan dengan santainya, atau bahkan sambil mengendarai kendaraan di sepanjang jalan dilihat oleh semua orang, makan minum dengan santainya, dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ini betul-betul mujaharah, melakukan perbuatan maksiat, melanggar perintah Allah secara terang-terangan. Seperti ini dilaknat dan dimurkai oleh Allah karena menginspirasi orang lain. Orang yang awalnya itu sudah berjuang, berusaha berpuasa. Ada orang yang mungkin tidak sempat untuk sahur karena kesiangan bangunnya. Dia sudah berusaha dari pagi, tidak makan, tidak minum, berusaha sekuat tenaga. Di siang hari dia melihat ada orang yang tidak berpuasa. Akhirnya terdoronglah dirinya untuk membatalkan puasanya. Nah, seperti itu adalah perbuatan yang sangat tercela. Maksiat yang dilakukan secara terang-terangan atau maksiat yang dilakukan sembunyi-sembunyi kemudian diceritakan kepada orang lain akan mendorong orang lain melakukan perbuatan maksiat yang sama. Atau bahkan bisa jadi mendorong orang lain melakukan perbuatan maksiat yang lebih besar, waliyadzubillah. Melakukan dosa yang lebih besar. Orang yang misalnya menampakkan di depan umum dia meminum minuman keras, dia hanya sekali saja minumnya. Misalnya dia tidak pernah minum sama sekali, namun di acara-acara tertentu, di pesta pernikahan misalnya, biasanya ada di daerah tertentu ketika ada acara hajatan seperti itu, nanti ada waktu baik di malam hari disediakan minuman keras. Si fulan ini menenggak minuman keras hanya ketika ada acara seperti itu, sekali saja, sekali dua kali. Namun orang yang melihat terinspirasi, mengikuti, ternyata akhirnya kecanduan minuman keras terus menerus menenggak minuman keras. Lihat, bisa mendorong orang lain melakukan perbuatan maksiat yang sama atau bahkan lebih besar dari itu. Oleh karenanya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dosanya adalah orang yang seperti itu berdosa karena dia menceritakan maksiatnya kepada orang lain. Bercerita dengan cerita yang seperti itu, dengan hal-hal yang seperti itu tidak layak dilakukan oleh seorang mukmin. Dengan bahasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar, dia seperti pelawak yang melawak dengan candaan yang tidak boleh diucapkan, dan itu terlarang dalam syariat Islam. Disebutkan dalam hadis bahwa termasuk orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah para pelawak. Orang yang dengan kebohongan, dengan tipu daya dia lakukan supaya bisa membuat orang lain tertawa. Yang seperti itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lah, dua dosa ini sekaligus dilakukan oleh mujahir. Oleh karena itu, perbuatan seperti ini benar-benar harus ditinggalkan. Kaum muslim dan muslimah dirahmati oleh Allah, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatan maksiat. Dan larangan itu akan menjadi lebih berat ketika maksiat itu dilakukan secara terang-terangan atau maksiatnya tersembunyi namun kemudian diceritakan kepada orang lain. Nah, di sini kita tidak diperintahkan untuk menjadi munafik. Artinya jangan sampai ada yang menganggap, oh berarti kalau maksiatnya sembunyi-sembunyi terus nggak diceritakan kepada orang lain, berarti boleh. Tidak begitu. Maksiat baik diceritakan atau tidak diceritakan tetap merupakan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kelihatan oleh orang lain ataupun tidak, tetap menjadi perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi kita dianjurkan menjadi hamba yang soleh, yang taat, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu kita. Naam. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar melanjutkan menukil perkataan Ibnu Battal rahimahullahu ta'ala masih terkait dengan mujaharah. Kenapa mujaharah itu begitu dimurkai oleh Allah? Selanjutnya keterangannya adalah fil jahri bil ma'siyah istighfafun bihaqqillahi wa rasulihi wa bisalihil mu'minin. Mujaharah itu sangat dimurkai oleh Allah karena dalam perbuatan mujaharah ada istighfaf, meremehkan, menggampangkan, menghinakan hak-haknya Allah, hak-haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hak-haknya hamba-hamba mukmin yang soleh. Saya ulangi, kata Ibnu Battal dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, mujaharah itu sangat dimurkai karena ketika ada orang yang melakukan perbuatan maksiat secara terang-terangan, dia itu menghinakan hak-haknya Allah, menghinakan, merendahkan hak-haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Allah harus ditaati. Ketika Allah melarang perbuatan maksiat, harusnya kita taat. Di sini ada hamba mukmin yang melanggar peraturan tersebut dan pelanggarannya dilakukan secara terang-terangan. Berarti dia meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang ketika tahu ada rambu-rambu lalu lintas, kemudian secara terang-terangan melanggar rambu-rambu tersebut di depan mata Pak Polisi. Itu namanya meremehkan polisi berarti. Jelas-jelas ada polisi di situ dan ada rambu-rambu yang sangat jelas. Dia dengan sengaja melanggar rambu-rambu tersebut, berarti dia meremehkan polisi tersebut. Sama seperti hamba yang mujaharah dengan maksiatnya. Dia melakukan perbuatan maksiat itu sudah melanggar larangan Allah. Dan ketika maksiatnya dilakukan secara terang-terangan berarti menghina Allah. Dia dengan terang-terangan berani melanggar larangan Allah di depan orang lain. Begitu pula itu menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menghina hamba-hamba mukmin yang soleh dan solihah. Wa fihi darbun minal inadi lahum, dan dalam mujaharah ada pula menantang orang-orang soleh tadi. Wa fi sitri biha as-salamatu minal istighfaf. Adapun orang yang menutupi dosa-dosanya, tidak mengumbarnya kepada orang lain, dia tidak meremehkan Allah Subhanahu wa taala, tidak pula meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula meremehkan hamba-hamba mukmin yang soleh. La'annal ma'asiyatu dhillu ahlaha. Karena maksiat itu merendahkan harkat dan martabat pelakunya. Nah, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah. Itulah sedikit penjelasan kenapa mujaharah begitu dimurkai oleh Allah. Saya ulangi agar kita bisa memahami dengan baik dan bisa meninggalkan perbuatan ini. Pertama, mujaharah itu dimurkai oleh Allah karena dalam mujaharah berarti kita menginspirasi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama atau bahkan lebih buruk dari itu. Dan itu dosanya sangat besar, mendorong orang lain melakukan perbuatan maksiat. Yang kedua, orang yang mujaharah itu dia berarti seperti orang yang bercerita dengan hal-hal yang buruk, berucap dengan ucapan-ucapan yang buruk. Orang berkata-kata kotor itu tidak boleh. Ini orangnya berkata kotor dan
perkataan kotornya terkait dengan perbuatan maksiat yang dia lakukan sendiri. Naam. Yang ketiga, kenapa mujaharah itu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dalam mujaharah ada unsur penghinaan kepada Allah, penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penghinaan kepada hamba-hamba yang soleh. Naam. Begitulah kenapa mujaharah sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kaum muslimin dan muslimah dirahmati oleh Allah, mari kita semaksimal mungkin meninggalkan segala bentuk maksiat yang dimurkai oleh Allah. Terlebih jika ada kesalahan-kesalahan kita, misalnya kita ada yang mohon maaf, kita ada yang dulu masih bolong-bolong sholatnya misalnya. Ada di antara kita yang dulu sholatnya masih bolong-bolong. Kadang sholat, kadang tidak. Ataupun kalau sholat tidak memperhatikan rukunnya, tidak memperhatikan syarat sahnya. Yang penting asal sholat saja. Yang penting sudah kelihatan mengerjakan sholat dan tidak dimarahi oleh orang tua kita, oleh saudara kita, oleh guru kita. Itu perbuatan maksiat. Kita tidak sholat, tidak menjaga sholat, tidak mengindahkan adab-adab sholat. Itu adalah perbuatan maksiat. Jika itu pernah kita lakukan, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesalahan-kesalahan seperti itu kita simpan di dalam diri kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa tersebut dan tidak perlu kita sampaikan hal seperti itu kepada orang lain. Kecuali jika ada kebutuhan. Misalnya kita ingin bertanya, saya dulu tidak sholat dalam jangka waktu sekian, bagaimana hukumnya? Apakah saya harus mengganti atau bagaimana? Itu ada perlu, maka boleh untuk disebutkan. Tapi jika hanya untuk cerita kepada teman-teman, saya dulu nggak sholat loh begitu, sekarang sudah sholat. Saya dulu meskipun di pesantren nggak perhatian dengan sholat. Saya dulu meskipun tinggal bersama orang-orang yang soleh, saya biasa saja ketika tidak sholat. Kalau hanya untuk bercanda, bercerita, maka tidak perlu dilakukan. Karena apa? Tadi penjelasannya ada 3 unsur dalam mujaharah yang membuat hal itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, "Faman qasada idharal ma'siyati wal mujaharati biha aghdaba rabbahu falam yasturhu." Orang yang mujaharah dengan maksiat itu membuat Allah murka, sehingga karena Allah murka, Allah pun tidak menutupi dosa-dosa dan kesalahannya itu tadi. Wa man qasada tasattura biha hayaan min rabbih wa minan nas manallahu alaihi bisitrihi iyah. Adapun orang yang menutupi kesalahannya, menutupi dosa-dosanya karena dia malu kepada Allah dan malu kepada hamba-hamba mukmin, maka Allah pun akan mengaruniakan kepadanya, yaitu Allah menutupi kesalahan-kesalahannya tadi. Nah, artinya kita diperintahkan menutupi aib kita, sehingga karena kita sudah berusaha menutupi aib kita dengan dorongan rasa malu kepada Allah dan kepada hamba mukmin yang lain, Allah pun akan membantu kita untuk menutupi aib-aib tersebut. Nah, taib itu berkaitan dengan hadis yang pertama. Kemudian berkaitan dengan hadis yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang tadi ketika ada seseorang bertanya kepada beliau bagaimana keterangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dialog yang terjadi antara Allah dengan hamba mukmin nanti pada hari kiamat. Maksudnya dialog ketika hisab, ketika proses penghitungan amal. Dalam hadis tadi dijelaskan, Ibnu Umar mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa nanti pada hari kiamat hamba mukmin itu akan dipanggil oleh Allah. Kemudian setelah hamba itu mendekat kepada Allah, Allah akan menutup hijab, memberi penutup antara Allah dengan hamba tersebut sehingga tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kemudian Allah menyebutkan maksiat-maksiatnya. Kamu dulu melakukan perbuatan ini? Dia jawab, iya betul. Perbuatan ini, iya betul. Begitu seterusnya Allah jelaskan semua dosa-dosa yang pernah dia lakukan dan dia mengakui semua perbuatan dosa tersebut. Nah, namun setelah itu ketika hamba tadi mengira begitu banyak dosa yang dia lakukan, ternyata Allah berfirman kepadanya, dulu ketika kamu di dunia sudah aku tutupi dosa-dosa itu, gak ada yang mengetahuinya kecuali aku dan kamu.
Dan sekarang pada hari kiamat, pada hari perhitungan amal, aku ampuni semua dosa-dosa itu. Nah, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut dalam riwayat yang lain ada kelanjutannya, yaitu keterangan tentang keadaan orang-orang kafir. Jika dalam hadis Ibnu Umar tadi adalah keterangan perhitungan amal orang-orang mukmin, yaitu Allah menutupi dosa-dosanya dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang keadaan orang kafir dan munafik, yaitu Rasulullah SAW bersabda, wa ammal kafir fayunada ala ru'usil ashhad. Adapun orang-orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala menghisap amalnya itu, Allah menghitung amalnya dengan cara Allah menampakkan semua dosa-dosanya di hadapan semua hamba pada hari itu. Jadi Allah berdialog dengannya dengan bisa dilihat oleh orang lain, dan dosa-dosa yang dulu dia kerjakan yang Allah sampaikan kepadanya, Allah ingatkan kepadanya itu bisa dilihat pula oleh hamba-hamba yang lainnya. Haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mereka-mereka ini orang-orang kafir yang dibongkar dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang dulu di dunia mereka mendustakan perintah-perintah Allah dan melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ala la'natullahi 'alal dzalimin. Ketahuilah sesungguhnya laknat Allah akan menimpa hamba-hamba yang zalim. Naam. Berarti kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah. Intinya hadis tadi menceritakan dalam pada hari perhitungan amal nanti, hamba-hamba mukmin itu sangat diistimewakan oleh Allah. Dosanya dahulu di dunia ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibongkar oleh Allah dosa-dosa dan kesalahannya. Kemudian di akhirat diampuni dosa-dosa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir yang memang di dunia mereka melakukan perbuatan maksiatnya secara terang-terangan, di akhirat pun nanti Allah akan membongkar semua dosa itu secara terang-terangan di hadapan semua makhluk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyiksa dia di dalam api neraka. Naam. Dalam hadis ini, hadis yang kedua tadi yang kita bacakan, faedah yang dapat kita petik adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan dalam Fathul Bari, fil hadis tafaddulullah ala ibadihi bisitrihi lidunubihim yaumal qiyamah. Dalam hadis ini terdapat keterangan, yaitu rahmat Allah, karunia Allah kepada hamba-hamba yang mukmin dengan cara Allah menutupi dosa-dosanya pada hari kiamat. Wa annahu yaghfiru dzunuba man syaa'a minhum. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa siapa saja yang Allah kehendaki. Ingat, Allah Maha Pengampun, namun Allah mengampuni dosa yang Dia kehendaki. Sehingga dengan demikian kita tidak boleh meremehkan. Oh, Allah Maha Pengampun, ya sudah, nggak apa-apa, maksiat saja, nanti akan diampuni oleh Allah. Masalahnya tidak semua hamba itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu termasuk hamba yang mana, maka kita tidak boleh sembrono. Naam. Selanjutnya Al-Hafidz Ibnu Hajar melanjutkan, bi khilafi qawli man anfadha al-wa'ida 'ala ahli al-iman li'annahu lam yastathni fi hadzal hadits mimman yadhu 'alaihi kanafahu wa sitrahu ahadan illa al-kuffar wal munafiqin. Dan ada hamba yang tidak ditutupi aib dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hamba-hamba yang kafir dan hamba-hamba yang munafik. Fa innahumul ladzina yunada 'alaihim 'ala ru'usil ashhadi bil la'nah. Mereka itu nanti pada hari kiamat akan dibongkar aibnya pada hari kiamat di depan semua makhluk dan akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir keterangan disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala terkait dengan keadaan kaum mukminin nanti pada hari kiamat, kaum mukmin yang ahli maksiat.
Sebelum itu Al-Hafidz Ibnu Hajar menyampaikan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, menyampaikan keadaan kaum mukmin, yaitu sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khalusal mu'minuna minan nar." Jika hamba-hamba mukmin yang ahli maksiat itu nanti sudah bersih dosanya dengan disiksa di neraka, hubisu biqantaratin bainal jannati wan nar. Mereka akan tertahan di atas jembatan antara surga dan neraka. Yataqassuna madalima kanat bainahum fid dunya. Di jembatan antara surga dan neraka itu, para kaum mukminin yang sudah disiksa oleh Allah di neraka tadi, mereka akan membalas, akan dikisos dengan dosa sesama mereka yang dulu dilakukan di dunia. Hatta idza hudzibu wa nuqqu, ketika mereka sudah dibersihkan suci dari segala dosa, udzina lahum fi dukhulil jannah, maka mereka diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, fadalla hadzal haditsu, hadis ini menunjukkan ala anna al-murada bidz-dzunubi fi hadits Ibnu Umar ma yakunu bainal mar'i wa rabbih subhanahu wa ta'ala duna madhalimil ibad. Ini penting untuk kita fahami, bahwa yang dimaksud dengan dosa yang ditutupi oleh Allah dan diampuni oleh Allah pada hari kiamat, seperti dijelaskan dalam hadisnya Ibnu Umar tadi, adalah dosa hamba yang berkaitan dengan hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dosa yang terkait dengan hak sesama umat manusia. Naam. Maksudnya begini, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dalam hadis Ibnu Umar tadi dijelaskan, hamba mukmin itu dosanya di dunia ditutupi oleh Allah dan nanti di hari kiamat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, itu dosa apa? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, dosa yang demikian itu adalah dosa yang terkait dengan pelanggaran seorang hamba terhadap hak-haknya Allah. Jadi kita memiliki kewajiban yang harus kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu menjadi haknya Allah. Contohnya salat. Allah memerintahkan kita untuk salat. Jika ada hamba yang meremehkan salat, meninggalkan salat, tidak mementingkan salat, asal-asalan ketika salat, itu dosa. Tapi dosa itu terkait dengan hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang tidak berpuasa, puasa itu hubungan antara hamba itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah dosa seperti ini, jika dosa berkaitan dengan hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keterangannya seperti yang dalam hadis Ibnu Umar tadi. Allah bisa mengampuninya begitu saja tanpa disiksa dulu. Orang-orang yang melanggar hak-haknya Allah, bisa Allah ampuni dosa itu secara langsung, tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala siksa terlebih dahulu hamba itu di dalam api neraka. Namun dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang barusan kita bacakan, bahwa hamba-hamba mukmin itu akan saling mengkisos, akan saling membalas perbuatan zalim yang dilakukan antar mereka. Ada hamba mukmin yang dulu mungkin mencederai fisik mukmin yang lain, hamba mukmin yang dulu mendolimi mukmin yang lain. Seperti ini nanti di akhirat harus saling dituntaskan, diselesaikan antar sesama mereka. Dosa seperti ini tidak bisa langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Sehingga kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, annal usata minal mu'minina fil qiyamati ala qismain. Orang mukmin yang ahli maksiat itu nanti pada hari kiamat ada dua jenis. Baik untuk kita perhatikan, sangat penting untuk kita perhatikan. Hamba mukmin yang ahli maksiat itu nanti pada hari kiamat ada dua jenis. Ahaduhuma man maksiatuhu bainahu wa baina rabbih. Yang pertama, mukmin yang banyak dosanya, tapi dosanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap haknya Allah. Fadalla hadithu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ala anna hadzal qisma ala qismain. Maka hamba mukmin yang seperti ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, qismun takunu ma'siyatuhu masturatan fid dunya, fahadha alladhi yasturuha Allah alaihi fil qiyamati wa huwa bil mantuq.
Kemungkinan pertama, jika hamba itu melanggar haknya Allah, kemudian dia menutupi dosa-dosanya, maka hamba seperti inilah yang nanti pada hari kiamat akan ditutupi pula dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qismun takunu ma'siyatuhu mujaharatan fadalla mafhumuhu ala annahu bi khilafi dzalik. Adapun kemungkinan kedua, jika dia melanggar hak Allah dan ketika melanggar haknya Allah dilakukan secara terang-terangan, maka hamba seperti ini pun nanti pada hari kiamat tidak akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Naam. Saya ulangi. Pertama, hamba mukmin itu yang ahli maksiat dilihat dosanya terkait dengan pelanggaran terhadap hak Allah. Seperti tadi, dia meninggalkan sholat, dia meninggalkan puasa, dia tidak melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba seperti ini berarti dosanya berkaitan dengan hablun minallah. Hablun minallah. Maka dilihat bagaimana dia ketika melanggar hablun minallah itu. Jika dia melanggarnya secara terang-terangan, orang gak puasa terang-terangan, orang gak sholat terang-terangan, maka hamba seperti ini pun tidak akan ditutupi dosanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Tapi jika dia tidak sholat, masih malu-malu, gak sholat tapi ngumpet di rumah, gak puasa tapi sembunyi di rumah, maka hamba seperti ini nanti pada hari kiamat masih akan ditutupi kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti diterangkan dalam hadisnya Ibnu Umar. Wal qismus tsani, ada jenis hamba mukmin yang kedua, man takunu ma'siyatuhu bainahu wa bainal ibad, yaitu hamba-hamba mukmin yang banyak maksiatnya, banyak dosanya, dan dosanya terkait dengan pelanggaran terhadap hablun minan nas, pelanggaran terhadap hak orang lain. Maka orang seperti ini ada dua kemungkinan pula. Qismun tarjahu sayyi'atuhum ala hasanatihim, orang yang dosanya lebih banyak daripada maksiatnya, daripada pahalanya. Fahaula'i yaqa'una finnar thumma yukhrajuna bisyafa'ah. Maka orang seperti ini akan dilemparkan dulu ke dalam api neraka, disiksa di neraka, dibersihkan dosanya oleh Allah, kemudian nanti akan dikeluarkan dari api neraka dengan syafaat. Bisa dengan syafaatnya Rasulullah SAW, bisa dengan syafaat orang-orang soleh, bisa syafaat anaknya, bisa syafaat siapa saja. Naam. Kemudian wa qismun tatasawa sayyi'atuhum wa hasanatuhum, ada hamba mukmin yang kedua, banyak dosanya terkait dengan pelanggaran hak orang lain, dan ternyata antara dosa dengan pahalanya sama, 50-50. Fahaula'i la yadkhulunal jannah, orang seperti ini tidak bisa langsung masuk surga hatta yaqa'a bainahumut taqasu, kecuali setelah dikisos terlebih dahulu, kecuali setelah dibalas dosa yang dia lakukan terhadap pelanggaran hak orang lain tadi. Kama dalla alaihi haditsu Abi Sa'id, seperti dijelaskan oleh hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Naam. Itulah kaum mukminin dan mukminah yang dirahmati oleh Allah. Intinya ahli sunnah wal jamaah dengan membaca hadis-hadis seperti ini memahami dan menyimpulkan. Ini prinsip dan akidah ahli sunnah. Orang mukmin, orang beriman itu jika dia ahli maksiat, selama maksiatnya bukan kekufuran, artinya dia tetap beriman kepada Allah, maka masih ada kemungkinan untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba mukmin ahli maksiat, dia mukmin tapi minum khamr, dia mukmin tapi ya berzina, ya berjudi, ya mencuri. Hamba-hamba seperti ini tetaplah kita anggap sebagai hamba mukmin. Dia tetap beriman, tetap berhak mendapatkan hak seorang muslim. Kalau ketemu ya diucapkan salam, kalau sakit ya dijenguk, kalau meninggal ya diurus jenazahnya, dan seterusnya. Dia masih beriman. Nanti di hari akhirat masih ada kemungkinan akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya gara-gara dia pezina, dia udah gak mukmin lagi, akhirnya gak diucapkan salam, gak sakit gak dijenguk, meninggal gak diurus. Tidak demikian. Bukan hanya gara-gara dia itu tukang judi perbuatan maksiat, tapi bukan berarti kemudian dia menjadi hamba yang kufur.
sehingga ketika dia memiliki hak sebagai seorang mukmin tidak kita tunaikan. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Nah, namun intinya yang kita bahas pada hari ini adalah bahwa perbuatan maksiat jika memang kita pernah melakukannya, maka sangat dianjurkan dalam syariat Islam ini bagi kita untuk menutupi maksiat tersebut. Maksudnya menutupi bukan kita dimotivasi menjadi hamba yang munafik waliyadzubillah. Bukan berarti kita disuruh lakukan maksiat sembunyi-sembunyi, nggak apa-apa. Yang penting ketika di luar nampak menjadi hamba yang soleh dan solihah. Tidak begitu maksudnya. Maksudnya adalah jika perbuatan maksiat itu sudah terlanjur kita lakukan, jika sudah terlanjur dulu kita lakukan, dan sekarang kita menyesali dan telah bertaubat kepada Allah, maka dosa-dosa seperti itu kita tutupi. Nggak usah diumbar kepada orang lain. Karena itu menjadi hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi sudah kita bacakan, bisa menjadi sebab. Kalau kita mengumbar dosa kita bisa menjadi sebab dosa itu nanti tidak akan ditutupi oleh Allah pada hari kiamat. Nah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dapat kita amalkan, dapat kita ajarkan kepada keluarga tercinta kita, sanak saudara kita dan umat Islam pada umumnya. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.